Ya, 2 bulan kemudian hasilnya kira-kira akan seperti ini ya. Ini contoh-contoh yang sudah kita pruning dari awal seperti tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Tanam di Rumah. Kali ini kita masih akan membahas seputar tentang adenium ya, atau sering disebut dengan Kamboja Jepang. Seringkali kalau kita mempunyai adenium yang tumbuh dari biji, umumnya tumbuhnya itu cuma ngelancir satu batang ini aja dan dia tidak bercabang ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, saya tunjukkan lagi. Nah, seperti ini ya. Ya, ini biasanya bibit yang berasal dari adenium jenis obesum ya. Umumnya seperti ini, walaupun sebenarnya juga ada yang jenis cabang 1000 atau jenis bercabangan itu dia punya gen untuk bercabang dari kecil ya, bercabang secara alami. Tapi untuk yang umum dipunyai banyak orang itu di rumah biasanya kan seperti ini, hanya ngelancir satu aja seperti ini. Nah, bunganya seperti ini ya, yang biasa teman-teman. Nah ya, jadi biasanya untuk memunculkan cabangnya biar lebih rimbun itu dilakukan pemotongan seperti ini ya. Dengan dilakukan pemotongan seperti ini, dia akan merangsang calon-calon tunas di bawah potongan ini untuk tumbuh ya. Cuma jika kita memotong batang ini, jika usianya batangnya sudah cukup tua, ini nanti kelemahannya akan meninggalkan bekas seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi kurang rapi seperti ini. Ada bekasnya gini, jadi dia terlihat kurang rapi dan tidak alami gitu ya. Sebenarnya ini nggak masalah, cuma bagi beberapa orang, bagi sebagian orang, apalagi yang orangnya perfeksionis gitu, dia akan merasa terganggu dengan bekas potongan ini karena memang terlihat tidak alami ya, kurang rapi gitu. Nah, ini pun sebenarnya kan cabangnya bagus nih, ini saya bentuk, saya tali-tali, tapi di sini tetap ada nih ya. Nah, bekas potongannya terlihat. Nah, sementara untuk mendapatkan percabangan yang terlihat alami seperti ini teman-teman, contohnya bekas potongannya sama sekali sudah menghilang dan tidak terlihat ya, rapi sekali. Ini ada 4 cabang yang imbang kanan kiri ya, kanan kiri, ini samping-sampingnya ada semua. Nah, untuk menghasilkan percabangan seperti ini, tipnya adalah kita melakukan pruning atau pemotongan batang itu sedini mungkin, semenjak bibit sedini mungkin ya. Kalau seperti ini sudah cukup terlambat teman-teman. Ini nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, bekas potongannya itu akan masih terlihat ya seperti ini. Sebenarnya ini nanti masih bisa pulih ya, masih bisa pulih batangnya ini, dia akan menghilang bekasnya ini. Tapi di sini arah percabangannya atau tunas yang muncul di sampingnya ini terlihat nggak alami ya teman-teman ya. Kelihatan dia akan tunas susulan gitu, setelah dipotong ya, jadi kurang cantik aja gitu. Contoh lainnya seperti ini. Nah, ini kan bekas potongan tapi dia batangnya sudah cukup tua ya waktu dipotong ini. Nah, bekas potongannya terlihat. Dia nanti akan pulih, tetap akan pulih ketika ini membesar. Ini yang kering ini hilang, dia pulih. Cuma yaitu tadi bentuknya kurang cantik gitu aja ya. Dia kayak, lihat nih, nah, nggak proporsional, kayak nyempil di sini gitu loh, nggak imbang gitu ya teman-teman. Dari batangnya kecil dia kayak benjol di sini, keluar dari sininya gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa mulai melakukan pemotongan di ujungnya sini, atau mempruningnya itu di usia sedini mungkin. Biasanya saya melakukan pruning ini jika sudah minimal itu sudah ada 6 daun. Biasanya 2 daun pertama atau 4 daun teratas atau 2 daun teratas itu saya potong ya. Saya sisakan 2 atau 4 daun saja seperti ini. Nah, ini terlihat kan dia sudah mulai bercabang ya, samping-sampingnya ini di sini dan di sini. Nah, ini ada yang lain contohnya. Nah, ini sudah mulai kelihatan tuh, keluar banyak cabangnya ya teman-teman. Nah, memang tidak akan semuanya berhasil ya, ada juga yang gagal. Maksudnya gagal itu ketika kita potong dia tidak mau bercabang tapi akan tumbuh
lagi ngelancir, satu lagi itu juga ada seperti itu. Saya praktekkan aja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jika ada seedling seperti ini ya, kita tinggal potong aja di ini. Saya sisakan 4 daun di sini. Nah, seperti ini aja. Saat melakukan pemotongan ini, usahakan saat cuaca itu cerah ya teman-teman, atau matahari itu full keluar, jadi dia lukanya ini akan segera mengering ya. Jangan pas musim hujan atau cuaca hujan gitu, nanti dia akan punya resiko untuk busuk, walaupun sebenarnya ini sudah kuat. Oke, mungkin itu tadi untuk praktek aja ya, satu, karena yang ini memang niatnya nggak saya potong, ini nanti buat batang bawah saya biarkan single seperti itu aja. Setelah selesai kita potong seperti ini, nanti kira-kira sekitar 2 bulan kemudian hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. 2 bulan kemudian hasilnya kira-kira akan seperti ini ya. Ini contoh-contoh yang sudah kita pruning dari awal seperti tadi, dan hasilnya seperti ini. Nah, yang ini bercabang 3 dan di sini muncul kecil ini ya, 3, dan lihat ini lebih alami ya teman-teman dari yang tadi. Nah, ini lebih terlihat alami. Cabangnya bervariasi, ada yang 3, ada yang 2, rata-rata itu 2 sampai 3 batang ya. Ada juga yang 4 seperti ini. Nah, dan lihat ini bekasnya nggak ada, bekasnya itu udah hilang, bekas potongannya maksudnya, bekas potongannya udah hilang, nggak ada ya. Jadi dia terlihat alami sekali. Nah, seperti ini ya, contohnya seperti itu. Yang ini yang bercabang 2 seperti ini. Nah, bekasnya nggak ada kan ya, bekasnya nggak ada, dan dia lebih proporsional bentuknya. Nah, beda kalau kita bandingkan tadi dengan yang dipotong dengan atau saat batangnya udah besar ya, seperti ini. Dan ini malah ketara banget ini. Ini nanti ketika di sini pun apa ya, pulih gitu ya, udah pulih ini lukanya ini. Pas dia udah besar kan ini, nanti biasanya seiring waktu dia akan pulih, terdesak oleh cabang-cabang di sini. Tapi ini kan kalau seperti ini kan terlihat kurang proporsional ya teman-teman, kurang rapi gitu ya. Nah, sementara yang kita potong sedari kecil seperti ini ya. Nah, jadi ini rimbun sekali ya, seperti ini contoh-contohnya. Ini saya tunjukkan contoh-contohnya. Nah, ini keren, ini cantik nih, lihat tuh. Cantik ini 4 cabang ya, 3 cabang di sini dan ada 1 cabang kecil di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, rata-rata 3 ya yang banyak. Nah, ini 3 di sini. Nah, ini kan terlihat lebih rimbun teman-teman. Dan ini nanti ketika udah besar, cabangnya udah besar, ini misal pun mau teman-teman grafting atau sambung dengan jenis lain, itu akan menjadi lebih banyak pilihan. Misalnya satu pohon ini teman-teman pengen menyambung dengan 3 warna gitu, di sini kita punya 3 cabang ya. Atau yang 2 cabang seperti ini, mau disambung satu pohon 2 cabang, ini ada 2 pilihan ya. Misal pun satu jenis, satu warna bunga pun juga nggak masalah dan tambah cantik ya, karena dia nanti akan lebih rimbun. Nah, seperti itu. Yang masih agak kecil batangnya, nah ini kan hilang, nggak kelihatan karena kita motongnya itu dari awal banget, dari kecil banget, sedini mungkin ya. Nah, ini cantik-cantik. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nah, ada juga yang tadi seperti yang saya bilang itu gagal, sudah dipotong tapi dia balik lagi teman-teman. Jadi dia itu nggak mau bercabang, itu juga ada. Bentar saya carikan. Nah, seperti ini bandel ini udah dipotong tapi dia tumbuhnya cuma 1, yang sini itu nggak sehat. Lalu ada lagi yang seperti ini. Nah, ada yang seperti ini teman-teman. Nah, ini juga dipotong dulu, tapi lihat nih, dia cuma tumbuh 1 aja, balik lagi asalnya. Ada juga yang memang dari gennya seperti itu ya, tapi kebanyakan yang dipotong itu berhasil. Nah, teman-teman bisa bedakan ini ya. Jadi seperti itu tadi tipnya, supaya kita bisa punya tanaman adenium yang bercabang lebat ya, atau minimal bercabang lah, minimal bercabang 2. Jika kita bedakan dengan yang tanpa pemotongan seperti ini, tentu akan lebih cantik yang ini ya teman-teman. Kalau ini hanya nggak kita lakukan pemotongan, ini hanya sekedar ngelancir saja. Sementara yang ini
akan lebih cantik ya. Oke, gitu aja teman-teman tipnya. Kita jumpa lagi nanti seperti biasa di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.